Saya tidak akan menjelaskan motivation letter seperti apa karena di tahun ini tidak ada motivation letter gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bimbang, nggak usah khawatir kalau tidak ada motivation letter. Jadi bagaimana cara melihat atau teman-teman atau panitia melihat yang lolos ya? Saya juga tidak tahu karena saya bukan panitia. Jadi teman-teman ya kalau misalkan memaksimalkan ya memaksimalkan di appendix 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Munzir Amjad. Insya Allah akan selalu update mengenai beasiswa Rumania dan kehidupan Rumania. Karena sekarang lagi musim mendekati deadline beasiswa Rumania, saya akan membantu teman-teman sedikit-sedikit dan menginformasikan teman-teman bagaimana cara mengapply beasiswa Rumania dengan baik, mulai dari appendix 1, mulai dari pemilihan universitas, fakultas, program, SAN, dan sebagainya. Dan kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman, walaupun tidak saya isi, tetapi saya coba jelaskan bagaimana mengisi CV atau kurikulum vitae berstandar Eropa gitu ya, Europass. Nah, nanti teman-teman disimak baik-baik apa yang saya bicarakan karena saya tidak akan mengisi kurikulum vitae tersebut karena itu sesuai dengan teman-teman yang teman-teman miliki gitu ya. Coba didengarkan apa yang saya akan tampilkan setelah ini dan semoga ini membantu teman-teman untuk mengisi formulir Europass gitu ya. Silakan teman-teman simak baik-baik. Check it out. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau kita coba kerjakan bersama-sama mengenai appendix 2 yang terdiri dari CV yang berstandar Euro ya, berstandar Eropa atau Europass, sering disebut CV Europass. Nah, ini kalau bagi yang belum mengerti ya, ini kita mulai dari personal information ya. Di sini kita tulis nama depan kita di sini ya. Sini kita tulis nama depan kita. Misalkan kalau Munzir Amjad berarti di sini Munzir. Nah, di sini tulis surname nama belakang kita Amjad gitu ya. Surname. Nah, kemudian di sini alamat lengkap rumah kita. Mulai dari nomor rumah kita, terus ada di jalan apa, kemudian ada di kota apa atau kabupaten apa, dan kode posnya. Nah, ini harus ada ya kode posnya, kode pos kecamatan ya. Kemudian ada negaranya, tentunya negara Indonesia gitu ya. Tulis. Kemudian di sini nomor telepon kita ya. Kalau tidak ada nomor telepon ya bisa diganti di sini nomor HP kita. Dan jangan lupa juga kode negara 0 untuk negara Indonesia adalah +62. Jangan ditulis 0 ya. Kode negara kita +62. Kemudian di sini ada email kita, email yang aktif yang sering kita pakai di dalam kegiatan-kegiatan kita atau khusus email pendidikan kita. Kita harus punya email khusus pendidikan, email untuk khusus pekerjaan. Nah, itu dibedakan ya supaya nanti kita tidak berantakan isi email kita gitu ya. Kemudian di sini state personal website ya. Di sini kita bisa isi atau dikosongin nggak apa-apa. Nah, di sini gender kita ya, gender kita apa diisi male atau female. Kemudian ini diisi tempat dan atau tanggal lahir saja ya, tanggal lahir. Kemudian ini nationality diisi Indonesia, religion di sini diisi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, terserah teman-teman sesuai dengan agama yang dianut gitu ya. Kemudian yang untuk yang
kedua ini adalah job apply for, position preferred job studies apply for gitu ya. Nah, ini kita mau nge-apply apa gitu ya, mau nge-apply studi apa gitu ya di beasiswa Rumania ini, mau strata 1 atau sarjana atau master atau doktor, tulis dengan lengkap dengan jurusan yang kita pilih gitu ya. Misalkan Master in Graphic Design, University of Art and Design from Cluj-Napoca, atau ekonomi atau Business Administration in University of Bucharest. Nah, itu bisa diisi gitu ya. Master atau bachelor atau doktor, terus nama universitasnya dan kotanya di mana gitu ya. Karena di sini Universitas din Bucharest, kemudian Transylvania of Brasov itu nama kota, kemudian Universitas Oradea ya, itu nama kota. Jadi harus lengkap juga. Kemudian di sini ada work experience ya. Di sini pengalaman kerja kita penting juga di sini. Misalkan di sini ini kalian bisa hapus, ini nih kalian bisa hapus, ini juga bisa hapus. Misalkan ini tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalkan kerja di sekolah sebagai guru, tulis posisinya sebagai teacher, atau ada di perusahaan di bidang manufacture atau di bidang ekonomi. Nah, di sini tulis nama perusahaannya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian kalian bekerja sebagai apa, admin atau sekretaris atau manajer atau guru misalkan ya, kalau mengajar. Nah, di sini ditulis yang bagian bisnis sektornya, tulis bisnisnya di sektor apa, misalkan di sektor pendidikan education, kemudian di sektor bisnis ya bisnis, kemudian di sektor engineering ya di engineering. Kalau bisa ya work experience-nya sesuai dengan apa yang teman-teman apply di teman-teman pendidikannya mau apply apa. Engineering ya harus sesuai dengan pengalaman kerja teman-teman di bidang engineering gitu. Tapi kalau tidak sesuai juga nggak apa-apa, misalkan punya pengalaman kerja sebagai guru misalkan, tapi di sini apply-nya misalkan ekonomi ya nggak apa-apa, tulis aja gitu ya. Tidak hanya satu, misalkan punya pengalaman kerja 2 atau 3 ya tulis lagi tanggal berapa di sini ya, tulis lagi tanggal berapa sampai tahun berapa, dari tahun berapa ke tahun berapa. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga bisnisnya di sektor apa. Nah, ini di sini education training ya, education training. Di sini teman-teman bisa tulis riwayat pendidikan teman-teman. Dari misalkan mau dari SMP boleh gitu ya, mau dari SMA boleh gitu. Di sini misalkan dari tahun ke tahun, dari tahun ini ke tahun ini, misalkan lulus SMA gitu ya, nama sekolahnya ditulis ya. Kemudian bisa contohnya Bachelor of Creative Multimedia misalkan di Universitas Brunei Darussalam misalkan kayak gitu. Kemudian diploma, misalkan kalau SMA ya diploma of social science misalkan jurusan IPS, atau diploma of natural science jurusan IPA misalkan. Nah, itu SMA tulis gitu ya, dari SMA, dari S1, atau yang mau daftar S1 ya berarti tulis aja SMA di sini. Kalau mau daftar S2 ya berarti tulis SMA, atau mulai dari SMP juga nggak apa-apa, SMP, SMA, S1 berarti tulis di sini ya, sesuai dengan instruksinya gitu ya. Nama sekolahnya apa, lokasinya di mana, negaranya apa. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada
personal skills. Nah, personal skill di sini mother tongue. Ini teman-teman diisi bahasa ya sehari-hari atau bahasa ibunya atau bahasa negaranya yang resmi yang kalian bisa ya bahasa Indonesia, tulis di sini. Kemudian other language, kalian bisa bahasa Inggris misalkan di sini tulis bahasa Inggris gitu ya. Tulis bahasa Inggris, English. Nah, ini isinya apa? Enter level ya sesuai dengan kalian pernah tes atau kalian pernah mengikuti kursus. Nah, di sini kalau ini A1 tulis A1. Kalau misalkan di sini readingnya A2, tulis A2. Sini speakingnya B1, B1 atau B2, B2 atau C1, C2 gitu. Nah, sesuai dengan teman-teman dapatkan nilainya atau pencapaiannya sudah sampai mana gitu ya. Nah, ini juga seperti apa? Misalkan ada bahasa Perancis yang teman-teman ikuti ya tulis di sini juga. Kalau enggak ya udah kosongin misalkan bahasa Inggris saja gitu ya. Bahasa Inggris saja. Nah, teman-teman bisa juga mengisi bahasa lain selain bahasa Inggris kalau teman-teman menguasai gitu. Ya, lanjut ke communication skills ya. Di sini teman-teman punya skill komunikasi seperti apa, misalkan di bidang desainer atau di bidang apa, atau di ini kan contohnya di bidang sales manager atau di bidang kalian bisa desain kepada customer. Nah, itu kan harus memiliki good communication-nya gitu. Tulis aja good communication skill, my experience as designer graphic dah. Contohnya seperti itu, atau ya di bidang lain gitu ya. Kemudian ini organizational atau managerial skills gitu ya. Nah, ini teman-teman pernah mengikuti organisasi apa aja gitu ya. Mengikuti organisasi di bidang atau di sekolah atau di luar sekolah, atau misalkan mahasiswa pernah menjadi ketua bla bla bla, pernah menjadi pemimpin di suatu organisasi, tulis saja di sini gitu ya. Selengkap-lengkapnya dan apa yang dimiliki oleh teman-teman, pengalamannya masing-masing di dalam organisasi-organisasi yang teman ikuti selama hidup di Indonesia gitu ya. Atau misalkan punya pengalaman organisasi di luar negeri, nah itu tulis saja gitu ya. Nah, ini job, kemudian job related skills. Nah, di sini juga teman-teman pernah bekerja yang relate dengan skill teman-teman, misalkan pernah jadi desainer sejak tahun berapa, atau freelance gitu ya, atau menjadi desainer di perusahaan apa, tulis di sini gitu ya. Tulis di sini, atau pernah menjadi waiters atau menjadi bartender. Nah, tulis aja gitu kalian punya skill apa dalam bekerja, atau menjadi penerjemah. Nah, itu kan bisa ditulis juga di sini gitu ya. Karena ini sangat penting juga skill teman-teman dalam bekerja, bisa multitasking ya tulis aja di sini. Nah, kemudian computer skills. Nah, computer skill juga penting teman-teman, bisa menulis ya, kalian bisa Microsoft Office menguasai ya, tulis Microsoft Office. Kemudian bisa ditambah lagi menguasai Microsoft PowerPoint kan. Microsoft Office terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, desain. Nah, itu kan banyak, publisher. Kemudian juga selain itu bisa teman-teman tulis, misalkan bisa menguasai Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya gitu ya. Tulis aja di sini. Pokoknya yang mengenai tentang computer skills gitu ya. Teman-teman bisa
pemrograman, tulis aja bisa pemrograman gitu ya. Teman-teman bisa menguasai software, hardware di dalam komputer ya silakan gitu ya. Teknik komunikasi jaringan ya silakan tulis menguasai di sini gitu ya. Nah, kemudian other skills-nya ya teman-teman punya skill selain yang di atas yang disebutkan ya tulis misalkan apa gitu ya. Misalkan cooking, memasak gitu ya. Itu kan penting juga. Kemudian dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga hobi and ketertarikannya apa gitu ya. Hobinya misalkan sport ya tulis sport gitu ya. Dan sebagainya. Ini yang gampang-gampang ya. Nah, ini hobi sport ya. Walaupun ini sepele tapi tetap harus diisi gitu ya. Nah, ini driving license. Driving license teman-teman punya surat izin mengemudi atau enggak gitu ya. Kalau enggak ya strip aja, misalkan surat izin mengemudi mobil, surat izin mengemudi motor gitu ya, atau truk atau apa gitu ya, tulis A, B, C, B1. Saya lupa kalau tentang driving license. Pokoknya tulis silakan teman-teman kalau punya driving license A, B, C ya silakan ditulis. Nah, ini terakhir adalah additional information gitu ya. Nah, ini informasi tambahan. Teman-teman juga bisa diisi dengan ini ya. Yang penting tuh ini. Nah, teman-teman bisa diisi sesuai dengan pernah presentasi di mana, kemudian pernah punya project apa, kemudian teman-teman pernah mengikuti konferensi apa, kemudian teman-teman pernah mengikuti seminar apa, kemudian teman-teman pernah memiliki pencapaian apa atau achievement teman-teman yang selama ini gitu ya, penghargaan apa, kemudian pernah jadi anggota atau member apa gitu. Nah, ini ditulis ya, penting ini. Nah, ini presentasi, project, award, dan membership. Nah, ini penting. Kalau tidak punya ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Nah, terakhir ini ada reference. Nah, surat rekomendasi teman-teman misalkan punya dosen atau punya guru atau punya kepala sekolah. Nah, merekomendasikan teman-teman untuk ikut beasiswa ini. Nah, bagaimana caranya? Tulis nama yang memberikan rekomendasi, nama, kemudian posisinya sebagai apa, misalkan kepala sekolah atau dosen atau kepala program studi atau dekan atau rektor. Nah, tulis nama, posisinya, kemudian kontaknya bisa email atau nomor teleponnya. Nah, kalau ada 2 surat rekomendasi lebih bagus, kalau ada 3 lebih bagus gitu ya. Tidak hanya 1 berarti pendukung teman-teman gitu. Itu bisa diisi juga. Nah, itu aja paling. Nah, ini yang paling additional information tadi intinya adalah ini ya. Nah, teman-teman mengisi di bagian sini, kalau poin-poinnya apa dijabarin. Presentation, misalkan pernah presentasi Moon gitu ya. Moon pernah presentasi di PBB atau apa gitu ya. Kemudian pernah punya project apa bersama dosen atau pernah mengikuti seminar atau konferensi apa gitu. Tulis aja teman-teman. Misalkan membership, misalkan member of International Student Club of University bla bla bla. Kemudian member of Student Entrepreneur Club University bla bla bla. Ya, itu terserah teman-teman gitu ya. Nah, sisanya ya teman-teman udah nggak usah menambahkan atau mengurangi. Nah, udah cukup di sini aja appendix 2-nya. Semoga teman-teman berhasil semuanya. Terima kasih. Ya, setelah teman-teman mengisi appendix 2 ini dengan baik dan sudah komplit dan dirasa sudah cukup, ya teman-teman save saja dalam bentuk PDF supaya tidak berantakan CV teman-teman. Setelah itu teman-teman ya kalau masih mengumpulkan dokumen-dokumen lainnya ya ditaruh
sedemikian rupa di komputer, di file new folder, tulis berkas beasiswa Rumania. Nah, tulis teman-teman, nah sudah ditaruh, kemudian ya teman-teman silakan kumpulkan berkas-berkas yang lainnya seperti ijazah yang sudah ditranslate atau penerjemah tersumpah, kemudian bersertifikatnya teman-teman, akte lahir yang sudah di penerjemah tersumpah juga gitu ya, itu penting. Dan paspor teman-teman, 3 halaman awal paspor ya kalau bisa di scan biar bagus hasilnya gitu ya. Nah itu teman-teman, dan appendix 1. Nah appendix 1 jangan lupa karena itu formulir utama di beasiswa Rumania ini. Dan saya tekankan lagi, pada tahun ini teman-teman tidak ada motivation letter. Jadi kalau banyak yang nanya, Kak, motivation letter gimana? Karena saya tidak akan menjelaskan motivation letter seperti apa, karena di tahun ini tidak ada motivation letter gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bimbang, nggak usah khawatir kalau tidak ada motivation letter. Jadi bagaimana cara melihat atau teman-teman atau panitia melihat yang lolos ya, saya juga tidak tahu karena saya bukan panitia. Jadi teman-teman ya kalau misalkan memaksimalkan di appendix 2 ini teman-teman gitu. Di appendix 2 menginformasikan diri teman-teman melalui CV tersebut gitu, kurikulum vitae yang teman-teman isi, mulai dari pengalaman kerja, sekolah di mana, kemudian punya skill apa, kemudian pernah ikut seminar apa, konferensi apa, seperti itu gitu. Sejelas-jelasnya di CV Europass. Menurut saya tahun ini ya mereka melihat dari CV-nya teman-teman gitu, karena tidak ada motivation letter di tahun ini gitu. Terima kasih. Semoga membantu teman-teman dalam pengisian CV di beasiswa Rumania tahun 2021 ini. Kita kembali lagi di episode berikutnya dan informasi-informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.